aja, udah lama gak ketemu. Ingin ketemu, kangen aku sama anak. Dari kemarin gak bisa tidur, mikirin terus. Capek banget aku beneran. Kalau kayak gini gak kuat mental. Apalagi ngomong kayak gitu kan, masalah anak sakit kan. Sekarang apa itu bukan anaknya loh. Kok kangen, dan juga yang ngurusin itu bukannya dia gitu loh. Yang ngurusin apa-apa tuh kalau mau sekalian buka. Ya kalau kalian pengen tahu itu neneknya. Saya itu tulang punggung dari awal udah dibilang, ke temen-temen juga tahu lah. 4 tahun ya? Iya. Sebelum dari 4 tahun juga teman-teman media kan tahu bang, bahwa saya itu emang tulang punggung. Iya. Yang mana menafkahi bukan cuma satu kepala. Iya. Ya kan, melainkan saya juga menafkahi orang tua. Yang mana orang tua Daus enggak tinggal satu-satunya bang, ya Allah bang. Astagfirullahaladzim, kok dijolimi begitu gitu loh bang. Entar Daus lagi sakit acting. Enggak gini loh, masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Kita pun, saya pun Daus di sini punya hak ya bang ya, Iya. sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua punya orang tua lagi, yang mana neneknya kangen juga. Apa salah neneknya atau sayanya mau ngambil dedek ya kan, untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Kalau saya jujur, nggak mau menahan-nahan. Emang keinginan saya juga anak saya pisah dari Daus. Makanya saya kemarin bilang, tangisan Daus ini tangisan sandiwara yang tidak ikhlas. Beda dengan selfie, tangisan seorang ibu, jeritan seorang ibu yang kangen pada anak. Kisruh rumah tangga antara Daus Mini dengan istrinya, Shelfie Hanawijaya, kini memasuki babak baru. Keduanya tidak hanya saling lempar tudingan, tetapi juga mengungkapkan fakta baru tentang status anak yang keduanya perebutkan. Kesedihan tidak dapat disembunyikan dari raut wajah Shelfie Hanawijaya yang ingin bertemu dengan anak sematawayangnya, Muhammad Al-Fatih Firdaus, yang sudah 4 hari di bawah suaminya, Daus Mini. Di lain pihak, pihak Daus Mini memberikan pernyataan mengejutkan jika sang anak Muhammad Al-Fatih Firdaus ternyata bukanlah anak hasil perkawinan mereka, melainkan anak adopsi. Merasa dipersulit bertemu dengan anaknya, Shelfie Hana melalui kuasa hukumnya, Acong Latif, memberi peringatan keras pada Daus Mini jika tidak mempertemukan Shelfie Hana dengan sang anak. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Haru campur pilu harus dirasakan Shelfie Hana saat tak mendapati anaknya Muhammad Al-Fatih Firdaus atau yang kerap disapa Al di kediaman suaminya Daus Mini di kawasan Depok, Jawa Barat. Kedatangan dari Jakarta ke Depok demi bertemu sang anak justru berakhir sia-sia dan harus pulang dengan tangan hampa. Rasa rindunya pada sang anak hanya bisa Shelfie Hana luapkan lewat tangisannya. Hatinya begitu sedih mengetahui sang anak tidak di rumah Daus Mini. Kini kepercayaannya pada sang suami sudah habis, mengingat sudah 4 hari Daus Mini membawa anaknya, namun sampai kini ia belum juga mengembalikannya. Di hadapan awak media, Shelfie Hana mengungkapkan isi hatinya tentang kedatangannya ke rumah Daus Mini yang tidak lain hanya ingin bertemu dengan sang anak tercinta, namun harus berakhir dengan tangis air mata. Kangen aja, udah lama gak ketemu. Ingin ketemu, kangen aku Sama anak. Dari kemarin gak bisa tidur, mikirin terus.
capek banget aku beneran. Aku kayak gini gak kuat, pengen mati di sini. Paling ngomong saya kayak gitu kan, masalah anak sakit kan. Nggak gini loh, masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Kita pun, saya pun, Daus di sini punya hak, ya bang ya. Iya. Sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua, punya orang tua lagi, yang mana neneknya kangen juga. Apa salah neneknya atau sayanya mau ngambil dedek, ya kan? Untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Aku tanyain sama teteh warung, katanya udah 4 hari yang lalu udah nggak di rumah. Gimana mau ngambil? Kalau aku kan tujuannya ke sini cuma mau jemput Al. Aku niatnya juga baik. Aku perjuangin buat Al kesini. Gitu. Jauh-jauh aku dari Jakarta ke sini, nggak ada orang juga kan. Sebelumnya juga ayah udah sempat kesini, nggak ada orang juga katanya. Oh, kapan itu ya? Kemarin sempat ngomong WhatsApp mertua juga kan, orang tua saya nggak ada respon, di telepon juga nggak diangkat. Terus mama juga nggak sempat WA ke Daus juga nggak ada respon juga, WA nggak dibales. Tapi sama sekali nggak ada. Di blok. Cuman ibunya doang kan, aku ada komunikasi, nggak ada komunikasi, walaupun berteman juga nggak ada komunikasi. Kok saya jujur, nggak mau menahan-nahan. Emang keinginan saya juga anak saya pisah dari Daus. Baik aja, karena memang akunya udah niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa, bilangnya sih kangen, cuman ini udah lagi emosi aja kali ya, akhirnya mungkin kaget, shock juga kan aku ngegugat itu, makanya anak dibawa gitu. Dibawanya bilangnya nggak diem-diem, ada mama ada ayah kok saksinya di situ. Itu juga ngambilnya juga bilangnya mau bawa dulu, Al kangen udah lama nggak ketemu. Aku nggak ngiyain, langsung dibawa aja, daripada berdebat udah bawa aja dulu gitu. Kecewa pasti kecewa. Ini gimana, udah nggak ada orangnya, kesini jauh-jauh mau jemput Al. Tapi tolonglah, itu anaknya, Selvi ini kangen sama anaknya. Dia seorang ibu loh. Dia itu masih istrimu, Daus. Kamu di mana? Gitu loh. Tolong pertemukan anaknya dengan Selvi, dengan ibunya. Kalau untuk datang ke rumahnya, saya belum mengkonfirmasi itu. Tapi yang saya sangat sayangkan adalah kenapa harus datang, kan sudah bergulir ke pengadilan. Tunggu aja persidangan. Biar di persidangan nanti kita lihat apa hasilnya. Kita cukup fair kok. Apa putusan pengadilan itu kita akan ikutin. Di lain pihak, Daus Mini membuat pernyataan mengejutkan perihal status anak sematawayangnya. Ia mengungkapkan jika Muhammad Al-Fatih bukanlah anak kandung Shelfie Hana, juga bukan anak hasil pernikahan mereka, melainkan hasil adopsi. Atas dalih itu, melalui kuasa hukumnya, Daus Mini beranggapan jika sang istri Shelfie Hana tidak mempunyai hak atas sang anak secara hukum. Sontak saja pengakuan Daus Mini mengejutkan banyak orang. Dari situlah perseteruan yang terjadi di antara keduanya kini menjadi sorotan. Bahtera rumah tangganya yang sudah dibangun 4 tahun lamanya kini di ujung tanduk. Usai Shelfie Hana belum lama ini mengajukan gugatan cerai dan menuntut hak anak jatuh pada dirinya. Lantas, seperti apa tanggapan Daus Mini yang dituding mempersulit Shelfie Hana untuk bertemu dengan anak sematawayangnya? Saya dapat juga tadi video ya. Iya. Video ada ngirimin bahwasanya di rumah orang tua saya itu rame. Kok gini loh, maksudnya apa? Apa yang mau diramein? Sekarang kan gini, dia minta untuk berpisah secara baik-baik, ya kan? Sekarang kok merebutin atau mendebatin masalah anak, emang layak batin. Tadi bilang itu anak kondisinya. Abang yang udah menjelaskan ya, kan gitu. Dan hak asuh itu atau anak yang diberikan itu sepenuhnya itu diberikan ke saya. Orang tuanya hanya meminta ke saya yang mengasuh. Sekarang maaf, itu bukan anaknya loh. Kok kangen, dan juga yang ngurusin itu bukannya dia, gitu loh.
Yang ngurusin apa-apa tuh kalau mau kalian buka. Ya kalau kalian pengen tahu itu neneknya. Sekarang begini, bahwa anak itu berdasarkan putusan pengadilan dong. Kalau dia dikatakan anak hasil adopsi. Kalau beda kalau anak yang dilahirkan secara kandungan ya. Anak yang ada sama Daus ini bukan anak hasil perkawinan. Baik dilahirkan dari hubungan Daus ataupun melalui putusan pengadilan. Anak tersebut juga merupakan anak yang diberikan amanah hanya terbatas kepada Daus. Tidak diberikan amanah itu kepada yang bukan Daus. Dalam hal ini Selvi. Bagaimana bisa mau diambil itu? Makanya kami juga sudah menerima gugatan dari pihak Selvi, kami akan tanggapin. Semula kami berpikir bahwa gugatan itu sangat banyak, ternyata sangat singkat banget dan sangat mudah untuk kami tanggapin itu. Walaupun anak adopsi, istri saya yang ngurusin dari bayi sampai dia berjalan. Daus cuma ngasih nafkah, cuma yang ngurusin siapa? Kita gendong-gendong, udah gede, ajak main, naik motor, kayapan, kita ajak Indomaret, kalau kayak kakeknya ada rezeki, kita jajanin, gitu. Sebetulnya saya nggak mau sebut anak adopsi, cucu adopsi itu nggak mau, karena itu udah mendarah daging sama kita ya kan. Kita emang pengen cucu dari dulu, pengen cucu, kita udah tua, pengen gendong cucu gitu. Walaupun bukan cucu kita pribadi, tapi di hati kecil nggak ada lah, itu bukan lagi kita nggak ada. Kok nggak dibalik-balikin bagaimana? Emang ibunya? Anak itu harus jelas dia lahir dari sebuah perkawinan atau melalui putusan pengadilan kalau dia diadopsi. Ini bukan kedua-duanya. Gimana mau dikatakan anak? Silakan saja. Loh kok mau? Bukan ibunya, gimana caranya mau? Dasar apa? Oh, anak ini masih punya orang tua. Masih punya ibu kandung kok. Bagaimana ceritanya bisa hak asuh jatuh ke dia? Kekuatan hukumnya apa? Nggak ada kekuatan hukum sama sekali. Nggak bisa itu. Ini kan punya ibu kandung. Dia juga memberikan ibu kandungnya ini mengamanahkan kepada Daus. Untuk Daus rawat. Kami juga punya buktinya. Lantas kemudian Selvi mau mengambil itu dasar apa? Ada nggak kekuatan hukumnya? Kalau dikatakan bahwa itu anak adopsi itu hanya berlaku kalau kita bicara by law. Maka itu hanya melalui putusan pengadilan. Ini pun juga enggak. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu anak? Makanya aku bilang bahwa ini sudah terlalu panjang dengan drama-drama seperti ini digiring. Seolah-olah mengambil anak lah, Daus selingkuh lah. Kita bisa lihat kok kondisinya Daus. Mana ada selingkuh-selingkuhnya. Kami akan buktikan itu. Dan kami akan buktikan siapa sih yang selingkuh. Kan udah diperjelaskan ya sama kuasa hukum. Jadi saya udah nggak mau menjelaskan isi lagi karena kemarin kan udah dijelasin sama Bang Acong ya. Jadi udah nggak usah dibahas perselingkuhan lagi. Kan kembali ke dirinya ya. Mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku kan gitu. Saya sampaikan sama Daus, kita selesaikan masalah A secara kekeluargaan. Kita didik sama-sama, kita rawat sama-sama, kita kasih makan sama-sama. Walaupun jatuhnya ke tangan anak saya, demi Allah demi Rasulullah, saya nggak bakal nuntut bebulan biaya cucu saya. Saya masih kuat, saya masih mampu. Nggak ada begitu, anak itu tinggal sama siapa? Ya kan, rumah kan itu rumah Daus, bukan harta bersama juga. Anak itu ada sama Daus juga. Bagaimana mau dibesarkan? Sekarang yang ikut tinggal ke rumah Daus siapa? Jangan diputar-putar lah fakta ini. Itu yang kami kurang sepakat. Makanya dari awal kami bilang, persoalan rumah tangga jangan dibuka ke ruang publik. Saya itu lagi tulang punggung. Iya. Yang mana menafkahi bukan cuma satu kepala. Iya. Ya kan? Melainkan saya juga menafkahi orang tua. Yang mana orang tua Daus. Enggak, tinggal satu-satunya bagi Allah, Bang. Astagfirullahaladzim, kok dijolimi begini gitu loh, Bang. Entar Daus lagi sakit acting. Kalau punya hati ya nggak begitu, kan gitu. Orang tua saya, orang tua Daus cuma tinggal satu-satunya. Tinggal punya mama, tinggal punya Omi. Omi juga punya hak untuk ketemu cucunya. Omi juga nggak mau yang namanya anaknya dizolimi seperti ini terus-menerus.
Merasa dipersulit bertemu dengan sang anak, Shelfie Hana melalui kuasa hukumnya memberikan peringatan keras kepada Daus Mini agar mempertemukan Shelfie Hana dengan anak tercintanya. Tidak hanya itu, pihak Shelfie Hana juga menuding Daus Mini lebih mementingkan egonya sendiri ketimbang menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Menurutnya, apa yang selama ini dituduhkan oleh Daus Mini pada istrinya sama sekali tidak terbukti, alias mengada-ngada. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Shelfie Hana usai dirinya merasa dipersulit untuk bertemu dengan anak sematawayangnya? Benarkah Shelfie Hana akan mengadukan permasalahan tersebut ke Komnas Anak? Makanya saya peringatkan Daus, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ada niat ataupun tindakan yang menghalangi antara Shelfie dengan anaknya. Hati-hati. Saya peringati saja itu. Tidak ada pengambilan anak, tidak ada orang tua itu yang secara pidana atau secara ketentuan pidana apapun di undang-undangnya, secara undang-undang positif, bahwa ketika bapaknya membawa anaknya itu memiliki sebuah delik atau itu adalah sebuah pidana. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi apapun yang mereka mau lakukan, lakukan saja. Yang pasti kita ini semua siap hadapin. Hanya kami sangat sayangkan kok perkara seperti ini sih yang dibuka ke ruang publik. Apa nggak ada perkara lain? Kenapa sih yang kayak begini? Rumah tangga yang dijalanin kurang lebih 4 tahun. Artinya apa? 4 tahun ini ya pernah bersama-sama, pernah saling sayang. Kok diumbar ke ruang publik semuanya seolah-olah ini Daus ini paling buruk. Makanya saya kemarin bilang, tangisan Daus ini tangisan sandiwara yang tidak ikhlas. Beda dengan Shelfie, tangisan seorang ibu, jeritan seorang ibu yang kangen pada anaknya. Dan masih mau menyalahkan Shelfie dengan keadaan seperti ini. Dengan Daus tidak tahu di mana, akses ditutup, Shelfie tidak bisa ketemu Daus, Shelfie tidak bisa ketemu anaknya, masih mau menyalahkan Shelfie. Biarlah teman-teman yang menilai sekarang, biarlah masyarakat yang menilai sekarang. Siapa sebenarnya yang egois di dalam keluarga ini? Apakah Daus masih mau dibilang menyelesaikan permasalahan ini? Shelfie dari awal sampai akhir, bahkan sampai hari ini, Shelfie masih mau berkomunikasi dengan baik. Dari awal Shelfie mengatakan bahwa Daus sudah diberikan kesempatan. Daus sudah diberikan waktu yang sangat panjang dari beberapa bulan sampai hari ini. Tapi lihat kenyataannya sekarang. Daus tidak bisa dihubungin. Anaknya dibawa kemana-mana, akses Shelfie ditutup. Siapa yang egois kalau kayak gini? Ini juga belum selesai kan, persidangan juga belum berlanjut, mediasi juga belum ada. Paling nanti aku serahin ke Bang Acong lagi gitu. Yang syukur-syukur biar cepet sidang juga gitu. Ya kemarin udah diterima kan perkaranya. Kayaknya minggu-minggu ini kata Bang Acong gitu. Ya pokoknya aku berpisah baik-baik. Kalau memang banyak yang salah ya tolong dimaafkan, namanya manusia kan pasti ada rasa hilaf juga. Udah damai aja lah buat semuanya lebih baik. Aku nggak minta gono gini kok, yang penting udah balik aja ke aku, itu aja. Saya katakan di awal bahwa ini adalah masalah rumah tangga sifatnya tertutup. Jadi kita nggak berbicara merugikan, hanya kami sesalkan. Belum tentu itu benar, tapi dibuka ke ruang publik. Dan kami bisa pastikan juga bahwa itu tidak benar. Nggak apa-apa lah, biar kita buktikan aja nanti di persidangan. Iya, seperti apa. Jangan sampai nih, ya, gugatan mereka tidak sehebat dengan konferensi pers mereka. Itu yang kami khawatir. Maksud aku siapin aja lah. Kami akan jawab semuanya itu. Kalau ada ribut sama anak, kabur ke orang tuanya. Ribut dikit, minggat ke orang tuanya. Anak kita jemput gitu. Kalau kita ada masalah, selesaikan. Saya sebagai orang tuanya, ngomong sama orang tuanya baik-baik gini-gini, anaknya gini-gini. Kita kan bisa nasihatin. Kita kan nggak minggat, kayak begitu.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.